warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil kulla sa'b wa yassir kulla 'asir fataysirul 'asiri 'alayka yasir wa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tidak terlupa salawat berangkaikan salam kita ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna' Khalil Al-Qattan. Kita sudah selesai dari syubhat-syubhat para penentang Al-Quran. Kita masuk kepada kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu matahatul mutakallimin. Matahatul mutakallimin. Naam. Ini Bapak Ibu ya. Matahatul mutakallimin. Kekeliruan para ahli kalam. Ya. Kekeliruan para ahli kalam. Nah, halaman 44, Pak. Ya. Halaman 44. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk topik yang hangat. Bahkan munculnya istilah kalam atau munculnya istilah ilmu kalam itu berawal dari perdebatan mengenai Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah ataukah dia makhluk? Perdebatannya mulai dari sini. Lalu nanti perdebatan itu berkembang pada hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu. Oh iya, boleh. Silakan undang yang. Ya. Kalau dari kanan sudah sering. Silakan Bundo dibaca. Khada yakhudu. Nahji. Fa'auqa'u nasa. Naam. Adallathum an sawa'is sabil. Nafsiyun atau nafsiyin qadimin qa'imin na'am kutubul arba'ah
wa aghraqu wa aghraqa al-ulama'u mubtada'ah. أيكون القرآن بهذا المعنى الثاني مخلوقا أم لا؟ ورجحوا أن يكون مخلوقا وخرجوا بذلك عن منهاج السلف الصالح فيما لم يرد به كتاب ولا سنة وتناولوا صفات الله بالتحليل الفلسفي الذي يؤدي إلى التشكيك في عقيدة التوحيد. طيب بارك الله فيك. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Di sini Syekh Manna Khalil Al-Qattan menyampaikan kepada kita, wa qad khadha al-mutakallimuna fi bayani kalamillahi ta'ala ala nahjil falasifah. Ya. Khadha itu menyelam. Menyelam terlalu dalam, ya. Dan para ahli kalam itu tenggelam, ya, atau ya tenggelam dalam menjelaskan kalamullah itu ala nahjil falasifah, di atas metodologi ahli-ahli filsafat. Ya, jadi ahli kalam mereka tenggelam dalam metodologi ahli filsafat ketika mereka menjelaskan tentang kalamullah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah atau bukan? Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang ada di hadapan kita itu, apakah itu kalamullah atau bukan? Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fa'auqa'un nasa fi matahatin adhallathum an sawa'is sabil. Sehingga hal ini, atau sehingga mereka membuat orang-orang atau membuat manusia berada dalam matahat, kekeliruan. Ya. Kekeliruan, adhallathum an sawa'is sabil, yang menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qassamu kalam Allah taala ila qismain. Dari segi bahwa mereka membagi firman Allah itu kepada dua jenis. Kepada dua jenis. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat atau pandangan-pandangan mengenai kalamullah itu atau mengenai Al-Quran itu ada banyak. Ibnu Abil Izzi dalam syarahnya terhadap salah satu matan akidah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ada syarah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, syarah Aqidah Tahawiyah namanya, ya, Aqidah Tahawiyah. Dalam syarah tersebut Ibnu Abil Izzi menyebutkan setidaknya ada 9 pandangan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Manna Khalil Al-Qattan di sini hanya menyinggungnya sedikit saja, ya. Beliau hanya menyinggung sedikit saja. Beliau hanya menyebut pandangan satu firqah saja, satu kelompok saja, atau satu mazhab saja, yaitu mazhab yang membagi bahwa firman Allah itu ada dua jenis. Kalamullah itu ada dua jenis. Yang pertama kalam nafsi, ya. Kalamun nafsi. Ya, di sini dikatakan
haitsu qassamu kalam Allah Ta'ala ila qismain, dari segi bahawa mereka membagi firman Allah itu kepada dua jenis. Yang pertama nafsi atau kalam nafsi, yang qadim, ya, qadimin qaimin bidzatihi ta'ala laisa biharfin wala sautin wala tartibin wala lughatin. Ya. Ini rasanya di awal sudah ada juga kita singgung sedikit-sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang pertama apa? Kalam nafsi, qadim. Ya, qadim. Qadim itu al-awwalu bila bidayah. Al-awwalu bila bidayah. Al-awwalu yang awal, bila bidayah, tanpa permulaan. Qadimun azali. Biasanya ada itu, azali. Biasanya kalau dalam matan-matan akidah itu al-awwalu bila bidayah, al-akhiru bila nihayah. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa ada nihayah, tanpa ada akhirnya, tanpa ada akhirnya. Jadi mereka membagi kalamullah qadim, kalamun nafsi qadim, ya, yang sifatnya qadim, qaimun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Laisa biharfin, dia bukan berupa huruf, wala sautin, dia bukan berupa suara, wala tartibin, ya, dan bukan pula tertib, wala lughatin, dan bukan pula bahasa. Ini pendapat yang pertama, ya. Mereka membagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua. Ada kalam nafsi yang seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kedua ada namanya kalam lafzi. Kalam lafzi. Wa kalamin lafziyin huwa al-munazzalu 'ala al-anbiya'i 'alaihimus salam. Kalam lafzi yang diturunkan, yaitu yang diturunkan kepada para nabi. Itu kalam lafzi namanya. Kalam lafzi. Di antaranya apa? Al-kutubul arba'ah. Kitab-kitab yang 4. Ya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu menurut firqah ini apa? Dia kalam lafzi. Kalam lafzi. Jadi mereka membagi kalam itu dua. Yang pertama kalam nafsi, dia sifat Allah, berada pada zat Allah, qadim. Lalu ada kalam lafzi. Inilah yang diturunkan kepada para nabi, pada para rasul. Dan di antaranya adalah kitab-kitab yang 4. Nah, Bapak, nafsi ini pada orang-orang tasawuf, wal awalu wal akhiru wa huwa syamsu. Naam. Iya, zahir wal batin. Naam. Tapi kita lihat dulu nih Bapak Ibu, apakah betul seperti ini kan? Kemudian Bapak Ibu, setelah mereka bagi dua, muncul lagi permasalahan baru. Wa aghraqa ulama'ul kalam fi khilafatihim al-kalamiyah al-mubtada'ah. Kemudian para ahli kalam ini aghraqa, semakin tenggelam, semakin mendalam kajian mereka fi khilafatihim al-kalamiyah al-mubtadi'ah, semakin mendalam dalam perdebatan kalamiyah, dalam perdebatan ilmu kalam al-mubtada'ah yang mereka buat. Apa permasalahannya? Ayakunul Qur'anu bihadzal ma'na tsani makhluqan am la? Apakah Al-Qur'an dengan terminologi yang kedua ini, Al-Qur'an sebagai kalam lafzi,
itu makhluk atau bukan? Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran dengan terminologi yang kedua sebagai kalam lafzi, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, warajjahu an yakuna makhluqan. Nah, mereka menguatkan atau merajihkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Karena dia kalam lafzi. Nah, sehingga karena mereka menganggap Al-Quran itu makhluk, wa kharaju bidzalika an manhajis salafis salih fima lam yarid bihi kitabun wala sunnah. Sehingga dengan hal itu mereka telah terkeluar dari metode para salafus salih. Ya, wa kharaju bidzalika an manhajis salafis salih. Mereka terkeluar dengan perkataan mereka itu bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, dari metodenya para salafus salih dalam perkara-perkara yang tidak ada nasnya dari kitab dan sunnah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ini baru satu pendapat dari firqah ini. Ada lagi firqah yang lain. Mereka secara langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tanpa membagi kalamullah, nafsikah dia atau lafzikah dia. Ya. Kalau kata teman Ana dulu waktu kuliah Bapak Ibu, firqah ini malu-malu ini. Malu-malu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, kalau kata teman Ana gitu dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanawalu sifatillah bitahlilil falsafi. Ya. Mereka juga memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bitahlilil falsafi, dengan analisis-analisis filosofis alladhi yuaddi ila tashkik, yang hanya mengantarkan kepada keraguan fi aqidatit tauhid, yang hanya akan mengantarkan keraguan pada akidah tauhid. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dahulu kita di awal-awal ada firqah namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kekeh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, kekeh mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, gimana Bunda? Ya, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa dalilnya? Inna ja'alna Qur'anan Arabiyan. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyan. Ya. Ja'alna. Apa terjemahannya Bapak Ibu? Apa artinya Bapak Ibu? Sesungguhnya kami ja'alna, telah menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Orang-orang Mu'tazilah mereka memahami ja'alna itu khalaqna. Orang-orang Mu'tazilah memahami ja'alna itu apa? Khalaqna. Ya. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna dari ja'alna itu sayyarna. Sayyarna itu artinya menjadikan. Menjadikan. Kami menjadikan Al-Quran itu dalam berbahasa Arab. Makanya kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan kitab-kitab yang banyak, Al-Quran itu Bapak Ibu selalu memakai kata anzala, diturunkan, atau nazzala. Ya, anzala dengan nazzala, diturunkan Al-Quran itu. Dan kitab-kitab sebelumnya juga demikian, diturunkan. Ya.
Berkaitan dengan Al-Quran hanya beberapa ayat saja yang mengatakan ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Ya. Itu pun ja'alna maknanya bukan menciptakan tapi menjadikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga firqah yang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mereka membagi firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi dua, kalamun nafsi dengan kalamun lafzi. Nah, tapi di sini Syekh Manna Khalil Al-Qattan beliau tidak menampilkan kepada kita apa dalilnya. Apa dalilnya tidak ditampilkan oleh beliau. Beliau mengatakan kepada kita bahwa ini sebenarnya mengantarkan kepada apa? Kepada keraguan dalam akidah tauhid. Baik, kita lanjutkan pada paragraf selanjutnya. Silakan, Bu. Isbatu asbatahu Allah linafsihi asbatahu fi sahha anhu. Aywa. Naam. Tu'mina sifatun Naam. Nah, barakallahu fik. Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita. Kalau tadi kita sudah pahami ada firqah yang membagi sifat kalam Allah itu kepada dua, kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi itu ada pada zat Allah, kalam lafzi itu itulah yang berupa yang Allah turunkan tadi dari kitab-kitab, dari suhuf kepada para nabi dan rasul. Dan mereka merajihkan bahwa yang semisal seperti Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini beliau jelaskan mazhab ahlus sunnah wal jamaah, pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Apa pandangan mereka? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi. Mengisbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Minal asma', apakah itu berupa nama-nama? Was sifat, apakah itu berupa sifat-sifat? Ya, asma' was sifat, maka kita tetapkan itu kepada Allah sebagaimana Allah tetapkan itu atas dirinya. Atau athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang ditetapkan oleh rasulnya itu pula yang kita tetapkan. Naam, fima sahha anhu. Ya, tentu saja hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dimulai dulu dari satu pijakan bahwa ketika kita berhadapan dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, pijakan pertamanya adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi atau asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan bagi Allah. Nah, makanya beliau katakan di sini, wa hasbuka, cukuplah bagi kamu an tu'mina, beriman bi annal kalam, bahwasanya al-kalam itu kan artinya berbicara, bahwasanya al-kalam sifatun min sifatihi ta'ala, kalam itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalam adalah salah satu sifat
dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ayatnya mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara dengan Musa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Siapa yang jadi fa'ilnya di sini Bapak Ibu? Siapa yang jadi fa'ilnya di sini? Pelaku kallama siapa? Allah. Maf'ulun bihinya di sini siapa? Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, berarti Allah berbicara. Ya, benar-benar berbicara. Nah, Allah itu benar-benar berbicara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang Mu'tazilah, dia mengatakan kepada Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini Bapak Ibu salah seorang ulama qiraat. Jadi kalau ada qiraat Abu Amr Ad-Dani itu salah satu ulama qiraat. Jadi Mu'tazilah ini dia mengatakan kepada Abu Amr Ad-Dani, tolong baca firman Allah Subhanahu wa taala itu yang wa kallamallahu Musa taklima itu ganti dengan wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allah itu harakatnya diganti. Ya, diganti dengan fathah. Ya, diganti dengan fathah, jangan dibaca dengan dhammah. Ya, jangan dibaca dengan dhammah. Ya, ganti qiraatnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa sampai diganti qiraatnya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka memandang bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Mereka memandang bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Nah, Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Silakan Pak Salman. Wa annal Qur'anal Karim. Naam, wa annal Qur'anal Karim. Naam. Wa annal Qur'anul Karim wa huwa wahyi wa hiya munazzalu munazzalu ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalamallahu ghairu makhluqin. Naam. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wa isbati hadza wa nahwuhu mimma wasafa Allah ta'ala bihi nafsah au wasafahu bihi rasulahu wa in kana yusafu bihi ibadu fa innahu la yunafi kamala tanzihihi ta'ala amma la yaliqu bihi min naqai
naqaisi naqaisi ibadihi ibadihi wa la yaqtadi mimma mumathalatahu lahum. Naam. Mumathalatahu lahum. Lahum. Naam. Naam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ya. Jadi beliau kembali tegaskan wa annal Qur'anal Karim wa huwal wahyul munazzalu ala Muhammadin kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'anul Karim, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, bukanlah makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ada salah seorang dari kaum musyrikin istajaraka, mereka meminta perlindungan kepadamu. Ya, mereka minta perlindungan kepadamu. Apa yang Allah katakan? Fa'ajirhu, maka lindungilah mereka. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sampai, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah. Apa maksudnya mendengar firman Allah? Mendengar Al-Qur'an ya, sampai mereka mendengar Al-Qur'an. Asbab nuzulnya Allah alam, nanti kita baca nanti Ini berbicara surat At-Taubah, ini berbicara tentang perang ini. Nah, ya. Allah sebut Al-Qur'an di sini sebagai apa? Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah. Jadi Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran itu kalamullah. Ya, ghairu makhluk. Jadi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat pertama tadi mengatakan bahwa kalamullah itu ada dua. Kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi itu kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalam lafzi, itulah yang tadi kita sebutkan. Makanya ada istilah ini Bapak Ibu. Al-Quran huwa al-mu'abbaru atau al-mu'abbiru an kalamillah. Al-Quran ibaratun an kalamillah. Al-Quran itu adalah ibarah kalamullah, ungkapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan firman Allah, tapi ungkapan dari firman Allah. Yang firman Allah itu yang mana? Yang malaikat pada zat Allah. Ini kata mereka. Tapi Al-Quran bilang apa? Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah satu dari orang musyrikin, dia minta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah, kalam Allah. Tidak disebutkan ibarah an kalamillah, langsung disebut oleh Allah kalam Allah. Sampai dia mendengar firman Allah. Apa firman Allah itu? Al-Qur'an. Nah, jadi firman Allah itu Al-Quran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga harus detail ini. Yang ada kita bawa, kita buka ketika baca Quran itu namanya apa? Mushaf. Ya. Mushaf. Kalau tulisannya memang itu makhluk. Tulisannya, khatnya makhluk. Tapi yang ditulis kalamullah. Bacaan kita itu makhluk. Tapi yang dibaca kalamullah. Ini harus dibedakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ah. Iya, itu intinya, Bunda. Makanya dulu ada begini, ada istilahnya begini, lafzi bil Qur'ani makhluk, lafzi bil Qur'ani makhluk. Bacaanku atau bacaan Al-Qur'an itu makhluk, tapi yang dibaca bukan makhluk. Tulisannya makhluk. Yang ditulis kalamullah Ta'ala. Ya. Al-kitabatu makhlukah wal maktubu laisa bi makhluk. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dijelaskan di sini definisi makhluk ya. Nah. Jadi memang ini menjelaskan kepada kita secara singkat. Ya, Pak? Yang diciptakan. Naam, Bunda. Sebentar Bunda. Sebentar Pak. Gimana Bunda? Allah benar-benar bicara. Naam. Sekarang kalamullah yang kita baca dalam buku Al-Quran itu apa bedanya? Gimana Bunda? Ada tak berbeda tak kalamullah kepada Nabi Musa dengan kalamullah Yang ada dalam Al-Quran? kepada Nabi Muhammad? Beda lah. Kan ada itu dalam surat Toha. Apa bunyinya Ustaz Morris? Ya. Ada itu kan. Nabi Musa ketika nampak cahaya terang, api terang di Bukit Tursina, ya. Nabi Musa pergi ke bukit suci itu, Bukit Tursina itu. Disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni anallah. Apa bunyinya Ustaz Waris? Sebentar. Ini ada dalam surat Toha. Naam. Naam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, itu salah satu. Toha masih awal-awal Bunda, ayat ayat 11, 10, 11, 12, 13. Coba lihat di situ. Gimana Pak? Al-Munazzal. Ya, al-nazala itu kan sama dengan toyarna. Sayyarna. Ja'alna dengan sama dengan sayyarna. Oh, ja'alna. Nah, ja'alna itu maknanya sayyarna, menjadikan. Di surat Yasin itu kalau salah ada inna tatoyarna bi. Tatayyarna itu beda itu Pak. Tatayyarna kami menganggap sial. Kalau sayyarna kami menjadikan. Tatayyarna tatayyur anggapan sial. Kalau sayyarna ya, mengubah sesuatu. Nah. inna tatayyarna. Tidak sama dengan nazala. Gimana apa? Tatayyarna? Tidak sama dengan nazala, sama. Kalau anzala menurunkan. Ya. Sayyara menjadikan. Oh, Menjadikan. Naam, anzala. Makanya dalam surat At-Tin apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Radadnahu maknanya sayyarnahu, menjadikan, mengembalikan, menjadikan. Naam. Wallahu a'lam. Nah, itu Bapak Ibu ya. Iya Bunda. Berbeda maksudnya? Tidak seperti wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, kalau Al-Quran itu perantara malaikat Jibril. Kalau wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, ada enggak yang seperti Nabi Musa itu? Allah langsung berbicara kepada Nabi. Itu yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Yang Mi'raj. Nah,
Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, ya, atau Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Itu pada ketika Nabi Mi'raj. Nah. Tapi kalau yang langsung tadi tidak ada yang Al-Qur'an yang langsung itu. Ya. Kalau ini sudah Nah, itu dia benda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi poinnya di sini adalah Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalamullah, tanpa melihat apakah itu kalamun nafsi ataupun kalam lafzi. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu berpendapat, memandang bahwa Allahu yatakallamu bima syaa wa kaifa syaa wa mata syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, kapan Allah berkehendak, bagaimanapun Allah berkehendak, dan dengan apa Allah berkehendak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatakallamu bima syaa wa mata syaa wa kaifa syaa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu di sini dikatakan wa itsbatu hadza wa nahwihi mimma wasafa Allah taala bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluh wa in kana yusafu bihi al-ibad fa innahu la yunafi kamala tanzihi ta'ala amma la yaliqu bihi min naqaisi ibadihi. Bapak Ibu, kita mengisbat apa yang Allah isbatkan, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, atau kita menetapkan apa yang Rasulnya tetapkan, ya, walaupun sifat yang kita tetapkan itu sama, maksudnya lafaznya sama dengan sifat makhluk. Allah kan berbicara, makhluk juga berbicara, ya, artinya makhluk juga disifati dengan al-kalam, berbicara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la yunafi kamala tanzihi ta'ala, hal tersebut tidaklah menafikan kesempurnaan Allah, kesempurnaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanzih suci, taqdis, ya, mensucikan Allah dari segala macam yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mensifati Allah dengan sifat yang zahirnya sifat itu juga merupakan sifat makhluk, ya Bapak Ibu, ya, itu tidak menafikan kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas untuk Allah min naqaisi ibadih, berupa aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada hamba. Maksudnya begini, walaupun kita sifati Allah itu maha mutakallim, maha berbicara atau maha mendengar, makhluk kan juga berbicara dan juga mendengar, maka itu tidaklah menafikan kesempurnaan Allah. Wala yaqtadhi mumathalatuhu lahum, dan itu juga tidak menyebabkan Allah itu serupa dengan makhluk. Allah itu sudah pasti berbeda dengan makhluk, pasti itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk, dengan segala sesuatu yang hadis, berbeda. Naam. Atau laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dengannya. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha melihat dan maha mendengar, maha melihat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah disifati dengan sifat-sifat tadi, itu tidaklah menafikan kemuliaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, silakan Pak. Ya. Oke, Ustaz Maurice, tafadhal. Idh anna al-ishtiraka
fil musammayat. Fasyattani Zatuhu ta'ala wa sifatuhu asma atammu na'am lil makhluk Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesamaan sifat, ya. Kesamaan sifat. Allah disifati dengan sifat kalam, makhluk juga bersifat kalam. Itu tidaklah menafikan kesempurnaan Allah, tidaklah menafikan kesucian Allah. Kenapa? Annal ishtiraka fil asma la yaqtadil ishtiraka fil musammayat. Nah, kenapa? Karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan yang dinamakan. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan yang dinamakan. Anda kasih contoh. Akramakumullah wa akramanallah, antara telinga kita dengan telinga gajah. Sama-sama telinga atau bukan? Sama telinga. Tapi musammanya beda atau bukan? Beda. Bagaimana telinga itu beda kan? Beda. Telinga kita ya seperti inilah telinga kita. Kalau telinga gajah adalah lebarnya sungguh sangat lebar Bapak Ibu ya. Nah, sungguh sangat lebar. Ya. Gajah punya kaki, kita juga punya kaki. Gajah punya belalai. Gajah punya hidung, hidung namanya belalai ya. Kita juga punya hidung, tapi berbeda. Bahwa kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Allah yatakallam, Allah berbicara, makhluk juga, tapi berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya makhluk. Makanya dikatakan fasyattani bainal khaliqi wal makhluqi fi dzati was sifati wal af'al. Maka amatlah jauh bedanya antara khaliq dan makhluk, antara pencipta dan yang diciptakan, baik dalam segi zat maupun sifat maupun af'al maupun perbuatan. Fadzatuhu ta'ala akmal, zat Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Wa sifatuhu asma, dan sifat-sifat Allah itu maha mulia, maha indah. Wa af'aluhu atam wa a'la, dan perbuatan-perbuatan Allah itu maha sempurna dan maha tinggi. Wa idza kana al-kalamu sifata kamalin lil makhluk, seandainya berbicara itu adalah sifat kesempurnaan pada makhluk, fa kaifa yantafi hadza 'anil khaliq, maka bagaimana mungkin khaliq tidak mempunyai sifat kalam? Ya, maka bagaimana mungkin khaliq tidak memiliki sifat kalam? Baik. Silakan Rahmadi, silakan. Syekh Rahmadi, silakan. Wa yasa'una Maulana. في العصور المشهود لها نعم قبل بدعة
mutakallimin minal iman bima jaa ja'a anil anzah au sahha an rasulihi fi sifatihi ta'ala wa af'alihi isbatan nafyan min ghairi ta'ti ta'dil wala tasbih wala tamsil wala ta'dil walaysa lana an nuhakkima ra'yana nuhakkima ra'yana fi kulli dzalillah au kayfiyati sifati laisa kamitslihi syai'un Baik, barakallahu fiik. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa yasa'una ma wasi'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa ulama at-tabi'in wa a'immat al-hadith wal fiqh fi al-'usur mashhud laha bil khair qabla dhuhuri bid'ati al-mutakallimin min al-iman bima jaa'a 'anillahi aw sahha an rasulih fi sifatihi ta'ala wa af'alihi itsbatan wa nafyan. Naam. Jadi Bapak Ibu, wa yasa'una dan sungguh melapangkan kita. Ya, dan melapangkan kita apa yang juga melapangkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama tabi'in, imam-imam hadis dan imam-imam fiqih fil usuri mashhudi laha, pada zaman-zaman atau masa-masa al-mashhudu laha bil khair, yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai masa kebaikan, ya, sebagai generasi terbaik, ya, qabla zuhuri bid'atil mutakallimin, sebelum datangnya hal-hal yang baru yang dibawa oleh para mutakallimin. Jadi cukuplah bagi kita apa yang cukup juga bagi para sahabat dan bagi para ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih terdahulu. Apa itu? Al-iman bima ja'a 'anillah, mengimani apa yang datang dari Allah, mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, au sahha an rasulih, mengimani apa saja yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatihi ta'ala, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, itsbatan wa nafyan. Apakah kita mengisbatkan sifat tersebut atau kita menafikannya? Ya, apakah kita mengisbat ataupun menafikannya? Cukuplah kita mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah As-Sahihah min ghairi ta'til, tanpa melakukan ta'til. Ta'til itu Bapak Ibu masdar dari attala yu'attilu ta'til. Ta'til itu mendisfungsikan nas-nas. Disfungsi itu tidak memfungsikan nas-nas. Tidak memfungsikan nas-nas. Ya, ta'til. Naam. Wala tashbih, dan tidak pula kita berbuat tashbih. Tashbih itu menyerupakan khalik dengan makhluk. Menyerupakan khalik dengan makhluk. Wala tamsil. Tamsil, memisalkan.
Memisalkan. Ya, memisalkan khaliq dengan makhluk. Wala ta'wil. Ta'wil itu memalingkan makna. Memalingkan makna. Ya, boleh juga. Bisa juga maknanya itu. Kalau takwil mimpi kan beda konteksnya, Pak. Kalau takwil Al-Quran maknanya banyak. Bisa artinya menafsirkan, bisa artinya mengembalikan sesuatu kepada hakikatnya, atau bisa juga takwil itu artinya memalingkan makna dari makna zahir kepada makna khafi, dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh, makna yang kuat kepada makna yang lemah. Naam. Memalingkan makna. Kalau tamsil, memisalkan. Ya, memisalkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita cukup mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Naam. Ya. Hampir sama lah. Mirip-mirip. Termasuk ada istilahnya tajsim. Tajsim nanti. Tajsim itu menjisimkan. Tashbih, tamthil, ta'wil, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaysa lana an nuhakkima ra'yana. Kita tidak berhak untuk menjadikan hakim. Nuhakkima, menjadikan hakim. Kita tidak berhak menjadikan pendapat kita sebagai hakim. Kita tidak berhak menjadikan pendapat kita sebagai hakim fi kunhi dzatillah, dalam hal hakikat zat Allah. Kunhi itu hakikat. Ya, dalam hal hakikat zat Allah, au kaifiyati sifatihi, atau kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. As-Sami'ul Basir. Naam, silakan Ja'ala yaj'alu. Ketika kita perhatikan ayat soalnya summa ja'ala, menggunakan summa ja'ala naslahu. Jadi kalimat Ja'ala menjadikan. Ja'ala naslahu. Naam. Ja'ala lahumus sam'a wal absar. Naam. Aja'ala lahumus sam'a wal absar. Naam.